Hai semuanya. Nah, kebetulan kita dapat pertanyaan nih. Kakak, aku mau belajar Kubernetes dong. Boleh. Ayo kita belajar bersama sharing ya. Nah, jadi kita akan belajar mengenai pengertiannya, pola kerjanya, dan apa sih sebenarnya kegunaan dari Kubernetes ini. Mari kita belajar beredukasi bersama. Jadi, pada dasarnya Kubernetes ini adalah sistem yang membantu beberapa server atau kita sebut dengan kontainer yang bisa menghandle keseluruhan agar tetap online dan tidak down. Nah, kita sebut server itu kita sebut dengan kontainer ya. Jadi kontainer di sini adalah misalnya anggaplah di satu tempat dia punya satu lingkup jaringan komputer. Nah, pasti kan ada beberapa aplikasi kecil ya. Nah, aplikasi kecil di sini pasti dia biasanya terdiri dari beberapa server dan klien. Nah, beberapa dalam satu kontainer itu ada beberapa aplikasi yang dia berdiri sendiri dan ada juga aplikasi yang bersifat dependen atau bergantung dengan aplikasi yang lain. Nah, dengan banyaknya server tersebut, dia harus bisa mencoba bisa mengelola sistem tersebut agar bisa tetap berjalan, jadi jangan sampai down. Nah, Kubernetes ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah dia mengatur kontainer dari satu kontainer dengan kontainer yang lain supaya tetap berjalan gitu ya. Jadi oh ya, kontainer yang ke satu dan kedua, oke. Lalu yang kedua dia adalah mengatur skala ya, skalanya. Jadi skalabilitas dari kontainer ini sejauh apa, aksesibilitasnya seperti apa, dan yang terakhir adalah mengatur jaringan. Jadi bagaimana satu kontainer dengan kontainer yang lain bisa bertelekomunikasi dengan baik. Jadi jangan sampai si sistem itu down. Kita kasih contoh sederhana ya, misalnya kalian punya satu toko online. Toko online-nya itu udah besar banget. Misalnya yang satu di kota A, dua di kota B, tiga di kota C. Nah, setiap kota itu dia memiliki satu kantor. Nah, satu kantor itu pasti ada namanya server dan klien. Nah, dari 3 kota tersebut kita harus memastikan bahwa setiap kantor itu dia bisa menjalankan sistemnya dengan baik, nggak down. Nah, jadi Kubernetes ini fungsinya untuk itu ya, membantu bagaimana sih 3 toko tersebut bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai ada yang down. Misalnya, oh ternyata di toko A servernya down nih. Nah, ini Kubernetes ini berfungsi untuk membantu. Nah, contoh yang lain itu biasanya Kubernetes itu cara kerjanya dia akan membuat sebuah salinan atau backup data. Jadi supaya server tersebut atau kontainer tersebut bisa berjalan sebagaimana fungsinya. Dan yang selanjutnya adalah mengatur agar aplikasi itu nggak down ya. Misalnya ada satu aplikasi itu dia down. Nah, Kubernetes itu memfungsikan agar si aplikasinya tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir adalah dia bisa menambah atau mengurangi server bila mana sumber dayanya yang dibutuhkan cukup tinggi gitu ya. Jadi dia bisa mengakomodir bagaimana jaringan itu berjalan agar setiap servernya nggak down, jadi tetap berjalan gitu. Mudah-mudahan dimengerti ya. Atau misalnya ada yang masih belum dimengerti atau ingin sharing lebih lanjut, boleh komen aja. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.